silakan berdiri di sini juga. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari iman beriman yang terkasih, rekan-rekan muda, selamat siang semuanya, shalom. Hari ini adalah hari panggilan sedunia. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik, teristimewa. Kami mau bersaksi tentang sukacita yang kami jalani dalam hidup panggilan yang khusus. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa minggu panggilan memang menjadi minggu yang istimewa berdoa bagi panggilan khusus di dalam gereja. Tetapi juga tetap mendoakan keluarga Kristiani supaya di dalam keluarga juga muncul panggilan-panggilan untuk mau menjadi imam, untuk mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Karena kalau nggak ada panggilan yang muncul di tengah keluarga, maka bahaya kita. Siapa yang akan meneruskan tugas penggembalaan, tugas imamat? Itu kan pertanyaannya. Ini ada? Baik, bagian ini akan mendengarkan pertama adalah pengalaman dari Frater Diakon yang hadir di tengah-tengah kita, Theophanus, yang mungkin bercerita sedikit tentang mungkin latar belakang, keluarga, lalu bagaimana kemudian tertarik mau menjawab panggilan Tuhan secara khusus, mau memilih bergabung dengan cara hidup Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus dari Assisi. Lalu kemudian barangkali juga bisa cerita sedikit tentang suka duka yang dialami selama menjalani panggilan sampai pada tahap diakon saat ini. Baik, kesempatan yang pertama saya berikan kepada Frater untuk bersharing. Terima kasih Romo. Romo, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Pagi. Pertama sebelum saya sharing, mungkin Bapak Ibu heran kenapa saya menggunakan stola miring ya. Saya sudah ditabiskan menjadi diakon 12 April yang lalu dan ditugaskan di Keuskupan Pangkal Pinang. Ya. Kalau diakon memang stolanya miring, nanti kalau tadi ditabiskan menjadi imam baru diluruskan. Ya. Begitu. Terima kasih. Saya sudah diperkenalkan tadi, nama saya Theophanus Arito, disapa Vano, seorang Fransiskan. Ya. Saya berasal dari Flores, Manggarai. Saat ini sudah hampir 9 tahun saya hidup membiara. Ya. Kalau dihitung dari seminari menengah, 15 tahun. Ya. Pertama, latar belakang keluarga ya Romo ya. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari pelosok di daerah Manggarai, Keuskupan Ruteng. Ya. Bapak Ibu petani, saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Lalu kemudian kalau di kampung otomatis waktu itu ya informasi belum segampang sekarang ya. Saya juga waktu itu belum tahu tentang kehidupan biarawan-biarawati ya. Tetapi salah satu hal yang menarik khususnya bagi saya di Flores itu masuk seminari menengah ya. Orang lomba-lomba masuk seminari, bahkan saat ini ada seminari putri ya. Putri juga berlomba-lomba masuk seminari. Awal ketertarikan saya menjadi seorang imam dari seminari ya. Ketika saya SD, kebetulan paroki kami dilayani oleh para Fransiskan, OFM ya, saudara-saudara Dina, para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi ya. Kalau di Jakarta, paroki yang dilayani oleh FM itu di Cempaka Putih dan di paroki Keramat. Pusat biara kami di Jakarta di Keramat 5. Formasinya di STF Driarkara Jakarta ya, bersama teman-teman Projo Jakarta, Jesuit dan beberapa tarekat lainnya.
Eh, daerah saya kebetulan dilayani oleh para Fransiskan, jadi saya sudah mengenal lama para Fransiskan Romo. Ya hanya ada dua yang paling terkenal kalau di sana ya, Projo dan Oh, itu, SPD ya, SPD. SPD banyak. Lalu kemudian datanglah para Fransiskan yang jubahnya lain ya, bentuknya lain. Kalau Projo SPD mungkin Romo juga putih ya. Putih. Kalau yang putih kita biasa lihat di sana ya. Kita sudah tahu oh ini pasti Romo, pasti pastor. Ketika melihat yang lain yang berbeda, muncul ketertarikan. Ketika masuk seminari, menengah di salah satu seminari di Flores, seminari Pius XII Kisol. Di sana juga saya bertemu dengan para Fransiskan, pratir-pratir top ya. Saya tertarik karena cara hidupnya ya. Cara hidupnya menurut saya menarik. Kalau para Fransiskan itu biasanya kalau orang mencerita tentang Fransiskan yang dikenal pertama itu kemiskinan, ya, dan persaudaraan. Ya. Kemiskinan, memang cara hidupnya agak aneh ya. Waktu itu pratir-pratirnya agak aneh. Dari cara ya penampilannya berbeda dengan para pratir yang lain. Kalau para pratir yang lain dari cara jalan, cara berdiri, cara dia berbicara kita tahu ini pratir atau ini Romo. Kalau Fransiskan beda ya. Makanya banyak yang tidak kenal ya. Oh ini Romo, ini pratir karena dia kelihatan biasa-biasa saja ya. Entah karena menghayati kaul kemiskinannya ya. Lalu tertarik masuk Fransiskan, membaca banyak hal Fransiskan ya. Lalu kemudian apa yang tertarik dari Fransiskan? Ya itu tadi karena kemiskinan ya. Saya kira saya cocok karena saya berasal dari keluarga yang sederhana, masuk dalam Fransiskan yang menghayati kesederhanaan ya. Meskipun di kota besar ini dengan segala sesuatu ya yang mencukupi kehidupan para biarawan-biarawati. Lalu kemudian persaudaraan ya. Fransiskan itu juga identik dengan persaudaraan, bergaul dengan siapa saja, memanggil semua orang sebagai saudara, bahkan semua binatang disebut saudara, bahkan maut disebut saudari ya, saudari maut ya. Karena Fransiskan tidak takut mati ya. Disebut saudara dan saudari, dan itu juga menarik menurut saya ya. Ketika kita kemana saja kita menyapa satu sama lain sebagai saudara ya. Kalau kami di komunitas Romo, Bapak Ibu, kalau melihat orang yang lebih tua dari kami bisa menyapanya sebagai saudara ya. Bahkan saking saudara ketika Uskup Fransiskan datang, kami menyebutnya sebagai saudara ya. Meskipun sedikit tidak sopan ya. Menyebut pimpinan sebagai saudara, lebih banyak menggunakan saudara daripada pastor ya. Pastor ini, pastor itu biasanya menyebut saudara. Kalau di surat-surat resmi pun kami menulis sebagai saudara. Tidak ada pastor ya. Saudara Theophanus OFM ya. Menarik di komunitas juga ya. Hidup bersama sebagai saudara dari berbagai daerah. Kalau di Indonesia Fransiskan sudah menyebar kemana-mana, kecuali di Pulau Sulawesi. Ya, Sulawesi belum ada, setahu saya ya. Terus lanjut suka dukanya, ya. Tentu saja pertama, ya karena jauh dari keluarga ya. Sejak SD saya berpisah dari orang tua. Saya bisa hitung, saya hampir 12 tahun ada bersama keluarga ya. Sisanya sudah di luar itu, di luar keluarga sampai saat ini. Jadi ya keluarga itu kadang tidak dipikirkan lagi ya, karena keluarga saya sekarang Fransiskan ya. Keluarga jasmani maksudnya. Lalu tentu saja selalu punya keinginan untuk kembali ke keluarga ya. Lalu kemudian karena hidup banyak orang di dalam komunitas, ada dari Medan ya, dari Flores, dari Atambua, dari Timur, dari Jawa ya. Maka ketemulah dengan isi kepalanya masing-masing, dengan adat budaya masing-masing. Tantangan suka dukanya di situ. Bagaimana hidup, menghayati hidup bersaudara di dalam keberagaman itu ya. Ketemu orang Jawa, ketemu orang di situ kadang ya perlu
penyesuaian yang panjang ya untuk menghayati hidup persaudaraan. Lalu kemudian ya mungkin hal yang tersulit juga ya, sekolah menjadi imam itu lama ya Romo ya, lama sekali, hampir 10 tahun ya, hanya untuk menjadi imam ya. Imam ini juga tidak ada ijazahnya Romo ya, tidak ada ijazah imam ya. 10 tahun sekolah menjadi imam, lalu kemudian nanti diutus ke daerah terpencil. Bayangkan ya, kita setengah mati belajar di sini ya. Persis itu yang saya alami sekarang, masih belajar di STF ya. Dukanya di situ, kita harus belajar dengan tuntutan yang sangat-sangat luar biasa ya, dan ya menderita, sehingga kelihatan biasanya kalau frater itu jarang yang gemuk ya, kurus-kurus karena tidurnya jam 2 pagi ya, karena kerja tugas ya. Itu ya 1-2 hal suka duka di dalam hidup membiara ya, khususnya dalam proses formasi. Lalu kemudian suka duka yang lain itu dalam pelayanan ya, bertemu dengan banyak orang dengan tipe masing-masing. Itu juga kadang kita harus apa istilahnya, merasa tersakiti ya. Tetapi itulah dinamika hidup sebagai seorang biarawan, sebagai seorang religius, dan juga saya kira semua orang, Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama di dalam keluarga. Sukanya apa? Kan harus panggilan hidup kita apapun itu bentuknya, yang paling utama adalah kita menghadirkan sukacita. Sukanya sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya ya. Sukanya banyak ya. Pertama mungkin belum terasa karena masih sebagai diakon, sebagai frater ya, bebas ya. Dia tidak terikat ya. Kalau Romo kan terikat di tugasnya nanti ya. Kalau di paroki berarti dia di paroki ini terus sampai saatnya kemudian akan tugas perutusan baru. Kalau frater ya tidak memikirkan ya keluarga, tidak memikirkan, sehingga enjoy ya. Lalu kemudian melayani, itu hal yang menyenangkan bagi saya, melayani orang lain. Bagaimana kita ini sekolah, lalu kemudian pada akhirnya hanya satu, yaitu melayani orang lain saja. Itu saja tugasnya, memberi dari apa yang kita miliki. Itu sukanya mempunyai banyak kenalan Romo ya di kampus. Bayangkan dari seminari menengah sampai frater, dan begitu mengenal banyak orang. Itu rahmat yang menyenangkan dalam biara. Terakhir pesan untuk umat di Paroki Kedoya. Pesan untuk ya kita semua, bagi yang sudah masuk dalam biara tetap setia tentu saja ya. Bagi Bapak Ibu ya, bagi orang muda jangan takut masuk biara ya. Di biara itu ya hidupnya baik ya, enjoy. Lihat saja para imam, frater, suster itu hidupnya bahagia. Lalu kemudian orang tua saat ini biasanya tantangan itu dari orang tua. Banyak orang tua yang melarang anaknya masuk dalam biara ya. Ingat, anak itu bukan punya orang tua, tapi punya Tuhan yang dititipkan oleh orang tua. Jadi ya persembahkanlah, kalau ada anak-anak yang punya keinginan di sana, arahkanlah entah kemanapun dia masuk ya, arahkanlah. Karena saya tidak tahu Romo saat ini umat Katolik bertambah banyak, tetapi pelayannya sedikit ya. Nanti kalau tidak ada pastor, tidak ada suster, maka saya tidak tahu ya. Nanti Romo ya. Baik. Sudah cukup? Oh, baik, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman, kaum muda yang terkasih, kita sudah mendengarkan bagaimana pengalaman Frater Diakon Theophano dalam menjawab panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan itu adalah suatu misteri, sehingga pesan yang terakhir tadi dia mengajak kita, mari kalau misalnya ada anak-anak kita yang punya keinginan untuk mau menjadi seorang imam, menjadi seorang biarawan dan biarawati, mari kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti Tuhan.
Jadi umat di Paroki Kedoya jangan hanya mengarahkan anak-anak hanya memikirkan atau hanya mencari cuan atau cien, tapi cari juga Christ, C yang lain, Christ. Untuk mencintai Tuhan Yesus ya, supaya dari Paroki Kedoya juga lahir ada imam-imam, ada biarawan dan biarawati, karena Paroki Kedoya sebentar lagi akan merayakan 40 tahun, kan tidak lama lagi menyongsong 40 tahun paroki ini. Jadi kita berdoa semoga ada panggilan juga yang muncul dari umat di paroki ini. Baik, saya apakah perlu saya sendiri Romo Sisko Alexander MSc, biasa dipanggil Romo Sisko. Sekarang bertugas di Komsos MSc di Cengkareng dan sudah menjalani hidup imamat. Baru beberapa hari yang lalu saya merayakan ulang tahun imamat yang ke-8, sudah 8 tahun menjadi imam. Kemudian dan tahun ini juga akan merayakan ulang tahun hidup membiara Sweet 17, 17 tahun hidup membiara. Jadi selama kurang lebih 17 tahun hidup sebagai biarawan MSc dan 8 tahun sebagai imam, satu kata yang saya ingin sampaikan, saya tidak pernah menyesal memilih jalan hidup seperti ini. Itu. Jadi karena saya merasa bahwa apa yang menjadi sukacita yang saya alami sebagai seorang imam dan sebagai seorang biarawan, yang pertama adalah saya bersukacita karena Tuhan Yesus menganugerahkan panggilan khusus bagi saya untuk apa? Untuk membagikan rahmat kepada umat beriman. Karena salah satu tugas imam adalah untuk membagikan kekayaan-kekayaan gereja, untuk membagikan rahmat-rahmat kepada umat beriman, teristimewa rahmat sakramental. Dan itu adalah tugas yang istimewa. Dan saya sendiri merasa bahagia dengan tugas ini. Kemudian yang kedua adalah saya berbahagia karena saya hidup di dalam satu komunitas persekutuan, berjumpa bukan hanya dengan satu suku. Dalam MSc itu dikenal dengan kongregasi yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu karena banyak suku yang masuk di sana. Ada Jawa, ada Maluku, ada Manado dan lain-lain. Dalam bahasa persatuannya bahasa Manado, tetapi ya, tetap bisa hidup bersama-sama, hidup berdampingan satu terhadap yang lain. Dan itulah yang membuat saya mengalami sukacita karena saya ya bisa punya banyak saudara. Kemudian yang ketiga adalah saya bersukacita karena seperti yang dikatakan Yesus dalam Injil, barang siapa meninggalkan orang tuanya, meninggalkan segala sesuatu, maka engkau akan memiliki berlipat-lipat orang tua, saudara, dan seterusnya. Dan itu yang saya alami dengan sungguh. Saya memperoleh begitu banyak orang yang setia dalam mendukung panggilan hidup sebagai seorang imam dan juga sebagai seorang biarawan. Tetapi saya juga selalu berdoa karena panggilan imamat, panggilan hidup membiara tidak akan pernah terjadi bila mana juga dalam hidup keluarga juga sudah punya ya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya untuk bisa menjadi tempat bagaimana benih itu bertumbuh dengan baik. Sehingga saya juga mau berterima kasih kepada keluarga-keluarga yang telah menyerahkan anaknya untuk menjalani panggilan ini. Dan berdoa juga tetap senantiasa untuk keluarga. Karena keluarga adalah Ecclesia Minola atau gereja kecil dan gereja rumah tangga. Dan keluarga juga adalah seminari pertama dan juga biara pertama. Jadi semoga di tengah umat Paroki Kedoya ada panggilan yang juga mau melayani Tuhan secara lebih dekat. Amin. Amin. Pantun untuk kita. Enak sekali makan cemilan. Cemilan dari buah-buahan. Kita rayakan minggu panggilan, bersukacita di dalam Tuhan. Pagi-pagi naik motor, pergi ke pasar membeli tomat. Saya bahagia sebagai pastor karena selalu dicintai oleh umat. Terima kasih.
Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan